Esoknya, seperti biasanya Arman pergi ke resto. Di ambang pintu resto, dia bisa melihat Anita menyambutnya dengan senyuman merekah dari bibirnya yang merah terang itu. Arman menyapanya. "Selamat pagi." "Selamat pagi juga, Pak," jawabnya sopan. Lalu Arman melangkahkan kakinya ke dalam ruangannya. Anita menatapnya lekat. "Ah, makin ganteng aja," gumamnya. Plak. Seseorang menggeplak lengannya pelan. Anita terperanjat kaget. "Apaan sih?" ucapnya ketus. "Yang kamu liatin itu suami orang loh," ujar seorang karyawan resto yang merupakan temannya. "Tahu, kagum apa salahnya sih? Coba kamu pikir bagaimana aku gak kagum pada Pak Arman, udah ganteng, kaya, baik lagi. Apa kurangnya coba?" Lalu Anita pergi meninggalkan temannya itu dengan kesal. Temannya hanya geleng-geleng kepala mendengar perkataan Anita. Arman duduk di ruangannya sambil memeriksa pembukuan di laptopnya. Teringat Vira, dia tersenyum kecil. Kebahagiaan sahabatnya itu adalah kebahagiaannya juga. Hingga waktu menunjukkan waktu istirahat makan siang. Tok tok tok, terdengar suara pintu diketuk. "Masuk," seru Arman. Ceklek pintu terbuka, dan masuklah Anita ke dalam ruangan Arman. "Ada apaan?" Arman mengernyit heran, ada urusan apa Anita sehingga menghampirinya. "Bapak mau makan siang." Anita tersenyum hangat, dia duduk di samping Arman tanpa diminta. Arman memang sedang memeriksa pembukuan di sofanya. Arman menutup laptop dan menaruhnya di atas meja. "Iya mau," jawab Arman. Dia menatap Anita penuh tanya. "Bagaimana kalau bareng sama saya aja?" Anita tersenyum ramah. Jika dibanding Linda, tentu saja Linda lebih cantik dari Anita. Tapi untuk sikap lembut dan tata bahasa tentu saja Anita juaranya. Anita begitu lemah lembut dalam bertutur dan setiap gerak-geriknya terlihat lembut dan elegan. "Maaf, saya tidak mau." Linda cemburu. Arman berkata dengan sopan diiringi senyuman ramah. "Oh begitu ya, kalau begitu saya duluan ya. Jangan sungkan-sungkan dengan saya. Saya ini kan teman Anda juga," ucap Anita dengan senyuman penuh arti. Arman mengangguk. "Iya, terima kasih, An." Anita berdiri, hendak berlalu dari ruangan Arman. Tapi tanpa sengaja kakinya tersandung ke kaki meja membuatnya terjatuh tepat menimpa tubuh Arman. "Aduh!" teriak Anita, antara sakit dan malu. Arman panik karena tubuh Anita menindih tubuhnya. Refleks Arman memeluk Anita untuk menahan agar mereka tidak terjungkal ke lantai. Bersamaan dengan terjadinya hal itu, seseorang membuka pintu ruangan Arman. Arman dan Anita terkejut dan menoleh ke ambang pintu. "Kalian!" pekik seseorang dari ambang pintu yang tidak lain adalah Linda. "Lin ini tidak seperti yang kamu pikirkan," pekik Arman panik. Anita segera berdiri, begitu pun Arman. Mereka membenarkan pakaiannya yang berantakan akibat musibah barusan. Mata Linda berair, terlihat jelas luka dan kekecewaan dari sorot matanya. Bagaimana tidak terluka, melihat dengan mata kepala sendiri suami yang begitu dia cintai sedang berpelukan dengan seseorang yang tidak lain adalah sahabatnya sendiri. "Selamat bersenang-senang," ujar Linda sambil tersenyum getir, lalu membanting pintu sekuat tenaga. Dia berlari dengan air mata berderai, memasuki mobilnya dan melajukannya dengan kecepatan tinggi. Sesekali dia meremas dan memukul-mukul setir. "Kamu sulit membuka hati untuk keluar, tapi kenapa bisa selingkuh dengan dia? Aku sudah bilang berulang kali padamu untuk memecatnya saja. Karena aku yakin dia punya niat menggodamu. Menyesal aku memintamu menerimanya bekerja," ucap Linda dengan tangis yang meraung-raung di dalam mobilnya. Matanya mulai berkabut tertutup air mata, dan kepalanya terasa pening berkunang-kunang. POV Arman. "Aku panik, dan berusaha mengejar Linda.
Namun Linda keburu naik ke mobilnya. Dengan cepat aku segera mengendarai mobilku. Sebelum mobil melaju, ku dengar suara Anita memanggilku. "Iya, ada apaan?" tanyaku. Aku sedang buru-buru jadi tak mau dia banyak mengganggu waktuku. "Saya ikut Pak," ujarnya sambil terengah-engah. "Mungkin karena berlari mengejarku. Akan jadi semakin bermasalah jika kamu ikut," ketusku. Lalu aku melajukan mobilku. Aku bisa melihat dari spion, sepertinya Anita kecewa. Tapi aku tak peduli, saat ini hanya istriku saja yang aku pedulikan. Aku terus memperhatikan jalanan, berusaha mencari keberadaan mobil Linda. Beruntung aku bisa melihatnya, ada sedikit rasa senang di hatiku. Namun sedetik kemudian rasa senangku hilang. Kulihat mobilnya melaju semakin kencang. Tin, tin, tin. Aku menekan klakson beberapa kali, agar mobilnya melaju lebih pelan. Tapi sepertinya tidak dia hiraukan. Dia malah semakin mempercepat laju kendaraannya, bahkan dia beberapa kali menyalip kendaraan lain. Membuatku syok, takut dia kecelakaan. Dengan menghela nafas berat, aku terus mengikuti mobilnya. Aku jadi ikut-ikutan menyalip kendaraan lain, demi mengikuti mobilnya. Hingga aku terkejut, saat melihat mobil tronton besar yang hendak Linda salip. Aku segera melambatkan laju mobilku, karena situasi yang tak memungkinkan untuk aku menyusul mobilnya. Ada mobil tronton besar yang disalipnya, dan sekilas kulihat ada mobil bus dari arah berlawanan. Dan, brok, aku mendengar dentuman keras. Kuharap pradugaku salah. Bukan mobil Linda yang tabrakan. Orang-orang mulai berkerumun. Para pengendara mobil dan motor pun ada yang turun sebagian. Kemacetan tak terelakkan. Aku meminggirkan mobilku, lalu menghampiri kerumunan itu. Terdengar suara orang-orang yang berteriak histeris. "Astagfirullah, kecelakaan!" pekik seorang ibu-ibu dengan histeris. Nafasku semakin terasa sesak dan langkahku semakin berat, saat aku melihat mobil dengan kondisi mengenaskan yang berciuman dengan bagian depan bas. Mobil yang aku kenal. Mobil Linda, istriku. "Linda!" teriakku histeris. Buliran bening air mata tak bisa aku bendung. Beberapa orang sudah berhasil mengeluarkannya dari dalam mobil. Aku memeluknya. Bau darah segar bisa kucium dari tubuhnya yang kini berwarna merah. Wiu, wiu, wiu. Beberapa saat kemudian ku dengar suara sirine polisi dan ambulans. Linda segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Aku menelpon salah satu karyawanku untuk mengambil mobilku, dan aku ikut naik ambulans bersama Linda, istriku. Aku menggenggam tangan Linda dengan derai air mata di sepanjang perjalanan. Melihat wajah cantiknya yang kini memucat dan penuh bercak darah membuat hatiku makin berdenyut nyeri. Menyesalkan kejadian yang harus terjadi hari ini. Tapi aku tak bermaksud mengkhianatinya. Meski Jani menikah tanpa adanya rasa cinta. Aku sedang berusaha memupuk hatiku agar tumbuh berkembang menjadi cinta untuk Linda. Kugelengkan kepalaku berulang kali untuk menepis pikiran buruk yang hinggap di otakku. Hingga akhirnya ambulans berhenti di depan sebuah rumah sakit terbesar di kota ini. Linda segera masuk UGD untuk mendapatkan pertolongan pertama. Aku segera mengurus administrasi dan hal-hal yang memang harus kuurus. "Mam," ujarku di telepon ketika aku menghubungi nomor ibuku. Aku tak sanggup melanjutkan perkataanku, karena sesak di dada. "Iya Ar, ada apa? Kenapa suaramu seperti itu? Apa kamu menangis?" "Ah, dasar cengeng, masa cowok nangis?" Kudengar nada candaan dari suara ibuku. Tapi saat ini bukan waktunya untuk bercanda. Linda kecelakaan Mam," ucapku parau. "Apa?" Terdengar suara pekikan keras suara ibuku, diiringi isak tangisnya dari seberang sana. "Hik hik hik, sekarang kalian di mana?" Ibuku masih setia terisak di sana. "Di RSX,
Tolong kasih tahu orang tua Linda, Mam. Ucapku parau. Setelah mamaku mengiyakan, aku pamit dan segera menutup panggilanku. Beberapa saat kemudian aku mendengar seorang dokter memanggil namaku. Keluarga Bu Linda. Saya. Aku segera menghampiri dokter itu yang berdiri di depan pintu UGD. Ikut saya sebentar. Aku mengikuti langkah kaki dokter itu. Kini kami duduk berhadapan di dalam ruangan dokter pria itu. Istri Anda akan kami masukkan ICU dulu, kondisinya kritis, ditambah istri Anda sedang hamil saat ini. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray.